Hana, seorang wanita yang dulu sering diremehkan oleh suami dan mertuanya, akhirnya mampu bangkit dari keterpurukan. Dari seorang istri yang dianggap tak berguna, ia menjelma menjadi pengusaha yang sukses. Tak ada yang menyangka kehidupan bisa berputar begitu cepat. Orang-orang yang dulu merendahkannya kini harus menelan akibat dari sikap mereka sendiri. Inilah kisah tentang keteguhan hati, pengkhianatan, dan balas dendam yang tak dibayar dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan. Rumah kecil di tengah kampung padat itu menjadi saksi bisu perjalanan hidup Hana. Halamannya sempit, hanya ada beberapa pot bunga layu yang tak terurus. Cat dindingnya pudar, retakan kecil terlihat di beberapa sudut. Namun, bagi Hana, rumah ini lebih dari sekedar tempat tinggal. Ia adalah saksi perjuangannya. Hana tinggal bersama mertuanya, Buati, dan anak sematawayangnya Desta. Sementara Hadi, sang suami, bekerja sebagai buruh proyek di kota dan hanya pulang beberapa bulan sekali. Tanpa kehadiran Hadi, suasana rumah terasa semakin dingin meski panas matahari menyengat siang hari. Setiap pagi, Hana sibuk dengan rutinitas rumah tangga. Ia bangun sebelum subuh, memasak, mencuci, dan mengurus Desta. Tapi, di mata Buati, apapun yang dilakukan Hana selalu salah. "Masak sayur bening lagi? Itu saja yang kamu bisa?" sindir Buati sambil duduk di kursi kayu tua. Hana hanya menunduk, mengaduk panci di dapur. "Maaf Bu, tadi di pasar cuma ada bayam segar." "Cuma bayam, pantesan Hadi jarang pulang. Laki-laki itu butuh makanan enak, bukan masakan seadanya," sahut Buati dengan nada merendahkan. Hana menarik napas dalam. Sejak awal menikah, ia sudah terbiasa dengan ucapan pedas mertuanya. Namun, puncak kekesalan Buati biasanya muncul setiap kali kurir datang membawa paket. Hari itu, ketika Hana hendak menyiapkan makan siang, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir datang menyerahkan sebuah kotak sedang. Hana menandatangani penerimaan, lalu membawanya masuk. "Paket lagi? Kamu kerjaannya ngabisin duit suami?" teriak Buati. Dengan sabar, Hana menjawab, "Ini stok barang Bu, saya jualan online." Buati tertawa sinis. "Jualan? Siapa yang mau beli barang gak jelas begitu? Mending ngurus anak daripada sibuk main HP." Padahal, semua paket itu berisi produk kecantikan untuk dijual kembali. Hana menekuni bisnis kecil ini demi membantu ekonomi keluarga, bukan untuk dirinya sendiri. Ia membawa paket ke kamar, duduk di tepi ranjang, lalu membuka ponselnya. Beberapa pelanggan sudah menunggu stok terbaru. Senyum tipis muncul di wajahnya. Setidaknya, usahanya mulai berkembang. Namun, dari ruang tengah, suara Buati masih terdengar jelas. "Dasar perempuan gak bisa diatur. Pantes Hadi jarang pulang. Suami capek kerja, istri malah sibuk belanja." Hana mengepalkan tangan, tapi ia memilih diam. Malamnya, ia menelpon Hadi. Suaminya terdengar lelah. "Hana, sabar ya. Ibu memang gak paham soal jualan online. Jangan dimasukin ke hati," ucap Hadi. Dengan suara bergetar, Hana menjawab, "Tapi Mas, aku ini berusaha buat keluarga. Aku gak belanja buat diri sendiri." Hadi hanya menenangkan, tanpa pernah benar-benar berpihak padanya. Hana menutup telepon, lalu menatap Desta yang tertidur di sampingnya. Sambil mengusap kepala anaknya, ia berbisik pada diri sendiri, "Aku harus bertahan."
Di luar, Buati masih menggerutu, menyebut Hana tak berguna. Tapi Hana yakin suatu hari ia bisa membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Malam larut, Hana masih sibuk mencatat pesanan di kamar, ditemani tumpukan paket skincare. Bisnis kecil yang awalnya dijalani dengan ragu, kini makin berkembang. Pesanan datang dari tetangga, teman, bahkan orang-orang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di antara semua pelanggan, ada satu yang paling misterius, Mr. X. Akun WhatsApp tanpa foto profil, selalu memesan dalam jumlah besar, bahkan sering mentransfer lebih banyak dari harga seharusnya. Malam itu, pesan masuk. "Bu Hana, saya pesan 50 paket skincare seperti kemarin. Bisa dikirim besok?" Hana kaget, jumlah itu sangat banyak. "Bisa Pak, tapi stoknya masih kurang. Saya harus ambil barang dulu." Tak lama, balasan datang. "Tidak masalah, saya transfer sekarang." Beberapa detik kemudian, notifikasi bank berbunyi. Uang yang masuk jauh lebih besar dari harga seharusnya. "Pak, transfernya kelebihan." "Tidak apa-apa, anggap saja bonus untuk kerja keras Anda." Hana tertegun, siapa sebenarnya Mr. X ini? Keesokan paginya, ketika Hana sedang mengemas paket, Buati kembali melintas. Melihat tumpukan kardus, ia langsung bersuara keras. "Ya Allah, paket lagi. Kamu gak ada kerjaan lain ya?" Hana menarik napas panjang. "Bu, ini pesanan. Saya jualan, bukan belanja." Tapi jawaban itu justru membuat Buati makin emosi. "Jualan, sudah berapa untung yang kamu kasih ke Hadi? Jangan-jangan malah ngabisin uang suami buat ini semua." "Saya pakai uang sendiri, Bu. Saya sudah untung banyak," jelas Hana. Namun bukannya senang, Buati justru semakin marah. "Kalau kamu sudah kaya, buat apa Hadi kerja banting tulang di kota?" Hana hanya terdiam. Logika mertuanya terasa tak masuk akal. Bahkan, Buati sampai menelpon Hadi untuk mengadu. Dari ruang tamu, Hana masih bisa mendengar suara lantang itu. "Hadi, istrimu makin gila belanja. Rumah ini sudah kayak gudang. Kamu nggak malu?" Hana menghela napas, memilih fokus melayani pelanggan lewat ponsel. Ia tahu Hadi hanya akan menenangkan tanpa membelanya. Namun, kali ini ucapan Buati lebih menusuk. "Hadi, kamu ini kenapa keras kepala? Lihat Rika, janda kaya di kampung sebelah. Hidupmu bisa lebih enak kalau sama dia. Nggak kaya istrimu, kerjaannya cuma sibuk sendiri." Hana tercekat mendengarnya. Janda kaya? Siapa sebenarnya Rika? Sejak kapan Buati mulai mencarikan pasangan baru untuk Hadi? Malam itu, Hana menelpon suaminya. "Mas, ibu bilang kamu mau dijodohin sama Rika. Itu siapa?" Di seberang sana, Hadi hanya terkekeh. "Hana, jangan terlalu dipikirin. Itu cuma ibu yang cari-cari masalah. Aku nggak tertarik sama siapapun." "Tapi kenapa kamu diam saja? Harusnya kamu bilang ke ibu kalau kamu nggak akan menikah lagi." "Buat apa aku ngeladenin, nanti juga ibu bosan sendiri." Jawaban itu membuat dada Hana terasa sesak. Hadi memang selalu begitu, menganggap semua masalah sepele seolah-olah semuanya akan selesai dengan sendirinya. Namun jauh di dalam hati, Hana tidak tenang. Hadi memang menolak, tapi bagaimana jika suatu hari ia goyah karena tekanan terus-menerus? Hana menggenggam ponselnya erat. Ia tak akan membiarkan rumah tangganya hancur hanya karena mertuanya. Ia harus bertahan, membuktikan bahwa dirinya bukan istri lemah yang bisa dipandang sebelah mata. Hari-harinya makin sibuk dengan bisnis kecantikan. Produknya laris, bahkan kini ia mulai menjalin kerjasama dengan pihak besar.
Salah satunya dengan Dr. Doni, pemilik brand skincare ternama. Sejak awal, Hana memilih bekerja sama dengannya karena kualitas produk yang terjamin. Kerjasama itu membuat mereka sering bertemu untuk membahas strategi bisnis. Bagi Hana itu wajar, tapi orang lain tidak melihatnya sama. Terutama Buati. Suara Buati terdengar menggema di rumah, keras hingga masuk ke kamar Hana. "Hadi, kamu itu buta atau pura-pura bodoh? Istrimu tiap hari ketemu laki-laki lain. Apa kamu nggak curiga?" Hana yang sedang menyuapi Desta langsung terhenti. Ia menarik napas panjang, menahan gejolak hati. Sudah berapa kali ia difitnah tanpa bukti. Di telepon, Hadi hanya menghela napas. "Bu, Hana cuma kerja, namanya juga bisnis, ya butuh ketemu orang." "Bisnis? Jangan bodoh Hadi, dia ketemu laki-laki, bukan ketemu pembeli. Bisa saja itu alasan buat selingkuh." Hana menggenggam sendok erat-erat, dadanya sakit mendengar tuduhan itu. Malamnya, Hadi menelpon lebih awal dari biasanya. Suaranya dingin. "Hana, aku nggak suka kamu terlalu sering ketemu Doni." Hana yang sedang merapikan pesanan terdiam. "Mas, ini urusan bisnis. Aku nggak mungkin jalanin semuanya sendiri tanpa komunikasi sama pemilik produk." "Tapi, kamu terlalu sering. Aku nggak suka." Hana menarik napas. "Aku ngerti Mas cemburu, tapi Mas juga harus ngerti kalau aku kerja buat masa depan kita. Kenapa nggak cari cara lain? Nggak bisa pakai jarak jauh aja?" "Mas, ini bukan sekedar jualan. Aku lagi bangun usaha biar lebih besar." "Kalau gitu, berhenti aja." Hana terkejut. "Apa?" "Berhenti jualan. Aku nggak mau kamu terus ketemu laki-laki lain." Dada Hana berdegup kencang. Ia tak percaya Hadi bisa berkata begitu. "Mas, aku sudah kerja keras sampai sejauh ini. Aku nggak bisa berhenti begitu saja." "Aku suamimu Hana. Kalau aku bilang berhenti, ia berhenti." Hana terdiam. Ia tahu jika ia menyerah, semua perjuangannya sia-sia. Tapi jika melawan, Hadi pasti semakin marah. Benar saja, suara Hadi terdengar makin dingin. "Kalau kamu nggak mau berhenti, aku bakal nikah sama Rika." Hana terperanjat. "Mas, bercanda kan?" "Aku serius. Kalau kamu lebih milih bisnis daripada rumah tangga, aku cari istri lain yang lebih nurut." Air mata hampir jatuh, tapi Hana menahannya. "Jadi itu keputusanmu?" Suaranya bergetar. "Aku kasih kamu waktu. Kalau kamu masih ngeyel, jangan salahkan aku kalau aku nikah sama Rika." Telepon terputus. Hana terduduk di lantai, hatinya hancur. Selama ini, ia sudah tahan dihina, difitnah, bahkan direndahkan. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekedar cemburu, ini ancaman yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Di luar, Desa terlelap, tak menyadari badai yang sedang menimpa keluarga kecil itu. Hana menghapus air matanya. Ia tak akan menyerah. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan lagi memandang Hadi dengan cara yang sama. Beberapa bulan terakhir, bisnis Hana semakin berkembang. Orderan ramai, pelanggan banyak, bahkan Dr. Doni menawarkan kerjasama lebih besar, membuka klinik kecantikan. Itu impian Hana, kesempatan yang tak bisa ia lewatkan. Namun kebahagiaan itu tidak berjalan mulus di rumah. Hadi makin cemburu, apalagi setelah Buati terus memprovokasi. Suatu hari, Hadi pulang kampung. Bukannya pulang menemui Hana dan Desta,
Ia malah datang bersama Buati dan Rika, janda kaya yang selalu didorong untuk dijodohkan dengannya. Hana terkejut saat melihat mereka masuk rumah. "Kamu bawa dia ke sini untuk apa?" Tatapannya tajam. Buati tersenyum sinis. "Hana, kenalin calon madumu." Rika melirik angkuh dengan gaun mahalnya. Hadi bilang dia capek sama istri yang gak patuh. Air mata hampir jatuh, tapi Hana menahannya. "Jadi, itu keputusanmu." Suaranya bergetar. "Aku kasih kamu waktu. Kalau kamu masih ngeyel, jangan salahkan aku kalau aku nikah sama Rika." Telepon terputus. Hana terduduk di lantai, hatinya hancur. Selama ini, ia sudah tahan dihina, difitnah, bahkan direndahkan. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekedar cemburu. Ini ancaman yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Di luar, desa terlelap, tak menyadari badai yang sedang menimpa keluarga kecil itu. Hana menghapus air matanya. Ia tak akan menyerah, tapi satu hal pasti, ia tidak akan lagi memandang Hadi dengan cara yang sama. Hana mengepalkan tangan. "Jadi, ini caramu menyudutkan aku?" Hadi menatapnya datar. "Kamu sendiri yang bikin ini terjadi. Aku udah bilang berhenti kerja sama Doni, tapi kamu ngeyel." Hana menahan amarah. "Aku kerja buat kita, buat Desta, bukan buat orang lain." Namun Buati malah semakin memprovokasi. "Alasan, kamu cuma cari kesempatan dekat sama laki-laki lain. Kamu itu bukan istri yang baik." Hana menatap tidak percaya. "Jadi, menurut ibu, istri baik itu harus selalu nurut meski dihina?" Tamparan keras mendarat di pipinya. Ruangan mendadak hening. Desta yang mendengar suara gaduh berlari keluar. "Ibu!" serunya kaget melihat Hana ditampar. Hana mengangkat wajahnya, lalu membalas tamparan Buati dengan tegas. Buati terhuyung, terkejut. "Kurang ajar," geramnya. Namun Hana sudah lebih dulu menarik Desta ke pelukan. Ia menatap Hadi yang hanya berdiri diam tanpa berbuat apa-apa. "Aku sudah cukup sabar. Aku gak akan tinggal di rumah ini lagi." Tak ada yang menahannya. Hana segera mengemas barang-barangnya, pakaian Desta, dokumen penting, dan uang hasil kerja kerasnya. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah itu. Malam itu, Hana dan Desta pergi. Ia tak tahu harus kemana, hanya ada satu tempat yang terlintas di pikirannya, rumah Dr. Doni. Mengendarai motor kecil menembus dinginnya malam, Hana membawa Desta yang tertidur di punggungnya. Sesampainya di depan rumah mewah itu, Doni membukakan pintu dengan wajah khawatir. "Hana, kamu kenapa?" Hana menatap Doni dengan mata yang basah. "Aku butuh tempat tinggal sementara," ucapnya pelan. Doni tidak banyak bertanya. Ia langsung mempersilahkan Hana masuk, lalu mengantar Desta ke kamar tamu agar anak itu bisa beristirahat dengan nyaman. Setelah memastikan Desta tidur, Hana duduk di balkon lantai 2. Malam menyapa dengan angin yang menusuk wajahnya, menghadirkan lega sekaligus kehampaan yang sulit ia pahami. Di kursi kayu itu, Hana bersandar dengan segelas teh dingin di tanan. Ingatannya terus berputar pada peristiwa beberapa jam lalu, tamparan dari Buati, tatapan dingin Hadi, dan keputusannya meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Doni ikut duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menemani dalam diam. Anehnya, keheningan itu terasa jauh lebih menenangkan daripada rumah yang baru saja ditinggalkannya. "Kamu nggak perlu ngomong apa-apa kalau belum siap," ucap Doni lirih. Suaranya nyaris tenggelam terbawa angin malam. Hana menoleh. Matanya menatap dalam ke arah Doni. Ada sesuatu di sana, bukan sekedar simpati,
melainkan pemahaman. Lelaki ini benar-benar mengerti lukanya, sekaligus menghargai keteguhannya. "Aku capek, Don," suara Hana bergetar. "Capek disalahkan terus, capek berjuang sendirian. Orang yang seharusnya melindungiku justru ikut menghancurkan." Doni tak membalas dengan kata. Ia hanya menggenggam tangan Hana erat, hangat, tenang, tanpa paksaan. Hana menghela napas panjang. Sentuhan sederhana itu membawa rasa lega yang sudah lama tidak ia rasakan. Hana ingin menyangkal perasaan yang mulai tumbuh, tapi ia terlalu lelah menahan diri. Tangannya terangkat, menyentuh wajah Doni. Ia merasakan rahang yang kokoh dan kehangatan kulitnya. Doni menatapnya sejenak, lalu membalas sentuhan itu. Jemarinya menelusuri pipi Hana, masih menyisakan bekas tamparan sore tadi. Saat bibir Doni menyentuhnya, Hana memejamkan mata. Ciuman itu lembut, perlahan, penuh ketulusan. Tidak ada keserakahan, hanya kehangatan yang membuat dadanya bergetar. Semakin dalam mereka menyatu, Hana sadar ini adalah titik tanpa jalan kembali. Namun, untuk pertama kalinya, ia tak peduli. Malam itu, Hana ingin melupakan segalanya. Tenggelam dalam pelukan yang tidak menghakimi, dalam dekapan yang tulus tanpa pura-pura. Di bawah cahaya temaram kamar, ia membiarkan dirinya terbebas dari beban yang selama ini menindih. Bersama Doni, ia tak lagi merasa sendiri. Malam itu bukan hanya tubuh mereka yang menyatu, tapi juga luka, kehilangan, dan harapan baru. Namun, luka di hati Hana belum sepenuhnya hilang. Setiap pagi, bayangan masa lalu masih menghantuinya. Rumah yang dulu ia tinggali, kata-kata kasar Buati, juga Hadi, lelaki yang pernah ia cintai. Tapi semua itu kini bukan lagi miliknya. Hari-hari berjalan, bisnis Hana semakin berkembang. Hidup tak memberi waktu untuk larut dalam kesedihan. Justru di tengah perjuangan itu, kabar pahit kembali datang. Sore itu, Hana baru saja mengecek daftar pesanan ketika notifikasi grup WhatsApp kampung halamannya masuk. Jemarinya bergetar membaca isi pesan. "Selamat untuk Hadi dan Rika yang akhirnya menikah. Semoga bahagia." Dalam foto yang dibagikan, Hadi tampak gagah dengan jas sederhana. Di sampingnya, Rika tersenyum lebar dalam balutan kebaya merah muda. Di belakang mereka, Buati tampak sumringah, puas dengan keputusan anaknya. Hana terdiam. Dadanya sesak, matanya panas. Jadi, inilah akhirnya. Hadi memilih menikah lagi, padahal pernikahan mereka belum sah berakhir. Secara hukum dan agama, ia masih istrinya. Tapi kenyataannya, itu tak menghentikan Hadi. Hana mematikan ponselnya. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Ia ingin marah, ingin berteriak, namun akhirnya sadar, untuk apa? Menangisi orang yang sudah memilih pergi hanya membuang tenaga. Mungkin inilah malam terakhir ia menangisi Hadi. Saatnya berhenti berharap, saatnya benar-benar melanjutkan hidup. Hana tak mau hancur oleh kesedihan. Ia memilih bangkit, kembali menata bisnisnya. Pesanan semakin banyak. Brandnya mulai dikenal luas. Di balik itu, ada satu hal yang terus membuatnya penasaran. Sosok misterius bernama Mr. X, pelanggan setia yang selalu memesan dalam jumlah besar, bahkan sering membayar lebih. Identitasnya tetap menjadi tanda tanya, tapi Hana memilih fokus. Yang penting, usahanya berkembang, dan ia bisa mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Di sisi lain, Hadi memulai hidup baru bersama Rika dan Buati. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah besar di kota. Rika berniat membuka restoran, sementara Buati semakin bangga karena menantunya dianggap lebih berkelas.
Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Namun, Hadi mulai merasakan kekosongan. Ada ruang dalam dirinya yang tidak bisa diisi Rika. Setiap malam, meski tidur di samping wanita lain, pikirannya kembali pada Hana. Tapi semua sudah terlambat. Hana telah pergi, dan kali ini mungkin takkan kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah acara komunitas bisnis kecantikan digelar di hotel mewah. Ballroom penuh dengan pengusaha, dokter, hingga investor besar. Lampu kristal berkilau, meja-meja dihiasi bunga mawar segar. Hana masuk dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun biru tua sederhana namun anggun. Di sampingnya, Doni tampak gagah dalam setelan hitam. Keduanya terlihat serasi sebagai rekan bisnis, meski beberapa tamu tampak berbisik-bisik memperhatikan mereka. Hana tak peduli, fokusnya hanya pada bisnis. Namun, takdir berbicara lain. Saat sedang berbincang dengan kolega, suara yang begitu familiar memanggilnya. "Hana?" Hana menoleh. Jantungnya seakan jatuh. Di hadapannya berdiri Hadi dengan kemeja putih dan dasi longgar. Di sisinya ada Rika dengan gaun merah anggur yang mewah. Sedikit di belakang, Bu Hati berdiri dengan wajah angkuh, seolah menunggu momen ini sejak lama. Mereka datang bertiga ke acara itu karena Rika mendapat undangan dari seseorang yang sangat penting baginya. Hawa di ruangan tiba-tiba terasa sempit bagi Hana. "Jadi, ini alasan kenapa kamu enggan pulang?" Suara Hadi terdengar dingin, matanya penuh emosi yang sulit ditebak. "Kamu lebih memilih tinggal dengan laki-laki ini?" Doni hanya tersenyum tipis, menyesap anggur sebelum menjawab. Hana sibuk membangun bisnisnya. Dia tak punya waktu untuk drama seperti ini. Hadi mengepalkan tangan. "Kau kira aku bodoh? Semua orang tahu mantan istriku tinggal di rumahmu, dan sekarang kalian datang bersama." Hana merasa darahnya mendidih. "Kamu tidak punya hak mengatur hidupku lagi, Hadi. Ingat, kamu yang lebih dulu memilih menikah dengan perempuan lain. Karena kau yang mengkhianatiku dulu." Suara Hadi meninggi membuat beberapa tamu menoleh. "Pengkhianatan?" Hana tertawa sinis. "Lucu sekali kau bicara soal itu. Sementara kau sudah menikahi Rika, bahkan sebelum resmi bercerai denganku." Wajah Hadi memerah, entah karena marah atau malu. Rika mencoba menggenggam tangannya, tapi ditepis. "Aku tidak akan diam melihat mantan istriku bermesraan dengan lelaki lain," ucap Hadi keras. Doni kali ini menatapnya lebih serius. "Kalau kau ingin bicara moralitas, Hadi, sebaiknya kita ungkap siapa sebenarnya istrimu sekarang." Ekspresi Rika langsung pucat. Doni melanjutkan, "Rika dulu adalah wanita simpananku. Semua uang, bisnis, dan kemewahannya berasal dariku." Suasana mendadak hening. Hadi seperti baru saja ditampar. Ia menoleh ke Rika dengan tatapan tak percaya. "Kamu, wanita simpanannya?" Suaranya bergetar. Rika tak mampu menyangkal. "Hadi, aku..." "Jadi, aku hanya pengganti. Kamu menikah denganku bukan karena cinta, hanya karena aku lebih tampan, sementara Doni memberimu uang?" tanya Hadi dengan suara patah. Rika tetap terdiam. Keheningannya sudah cukup menjawab. Hana hanya menghela napas. Ia melihat wajah hancur Hadi, tapi hatinya sudah beku. Itu bukan lagi urusannya. "Aku tak peduli dengan masa lalu mereka," kata Hana pelan. "Yang kuinginkan hanya melanjutkan hidupku." Doni mengangguk. "Itu pilihan bijak." Mata Hadi memerah lebih karena rasa sakit daripada marah. "Jadi, begini akhirnya. Kau benar-benar melupakanku, Hana?" "Aku tidak melupakanmu," jawab Hana tenang. "Aku hanya berhenti menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah kulepaskan sejak lama." Hana lalu menoleh ke Doni.
Mulai malam ini, aku keluar dari kerjasama denganmu, Dr. Doni. Aku ingin membangun bisnis kecantikanku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Doni terkejut sejenak, lalu tersenyum dan menjabat tangannya. Aku hormati keputusanmu. Buati yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Kau kira siapa dirimu? Bisnis itu besar karena Doni. Kau tidak akan sukses tanpanya. Hana tersenyum tipis. Dulu aku berpikir begitu, tapi sekarang aku yakin bisa melakukannya sendiri. Ia menatap Hadi sekali lagi. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu, sama seperti aku akan bahagia dengan pilihanku. Dengan langkah mantap, Hana meninggalkan ruangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Kini, Hana tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota. Dindingnya polos, lantainya dingin tanpa karpet, hanya ada satu kamar kecil yang ia tempati bersama Desta. Meski jauh dari kemewahan rumah Buati, tempat itu terasa lebih hangat. "Bu, kita bakal baik-baik saja kan?" tanya Desta dengan suara lirih. Hana mengusap kepala anaknya. "Tentu saja sayang, kita akan baik-baik saja." Di sudut ruangan, sebuah meja kecil dipenuhi botol dan kemasan produk kecantikan. Dari sinilah semuanya dimulai. Setelah keluar dari kerjasama dengan Doni, Hana bertekad membangun mereknya sendiri. Bermodal pengetahuan yang ia pelajari dan pengalaman bisnis sebelumnya, ia mengembangkan produk berbahan alami. Malam-malamnya dihabiskan untuk meracik formula, mencari pemasok, hingga mendesain kemasan sederhana namun elegan. Awalnya banyak yang meremehkan. "Mana mungkin kamu sukses tanpa Doni?" kata salah seorang kenalannya. Tapi Hana tak goyah. Ia tahu jalannya akan berat, namun inilah jalan yang ia pilih. Perlahan, usahanya mulai menampakkan hasil. Sementara itu, Hadi, Rika, dan Buati menjalani kisah berbeda. Mereka membuka restoran mewah dengan konsep masakan rumahan premium. Lokasinya strategis, interior megah, investor kecil pun mendukung. Namun, kenyataan tak semanis harapan. Rika tak mengerti bisnis, lebih sering sibuk belanja. Hadi kewalahan, sementara pelanggan jarang kembali karena harga terlalu mahal dan pelayanan buruk. Restoran itu perlahan merugi. Pertengkaran pun semakin sering terjadi, ditambah Buati yang terus menyalahkan orang lain. Ketika bisnis Hana mulai berkembang, usaha Hadi justru goyah. Suatu malam, saat Hana menyiapkan paket pesanan, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Selamat, produk Anda sudah menembus 1000 penjualan. Saya bangga pada Anda." Hana tersenyum kecil. "Mr. X lagi." Ia segera mengetik balasan. "Terima kasih atas dukunganmu. Tanpa itu, mungkin aku tidak akan sampai sejauh ini." Balasan dari Mr. X muncul begitu cepat. "Kamu selalu bisa sejauh ini. Aku hanya membantu sedikit," tulisnya. Hana mengernyit. Ada yang terasa aneh. Kata-kata itu begitu familiar. "Boleh aku bertemu denganmu? Aku ingin menyerahkan sesuatu langsung padamu," lanjut pesan itu. Jantung Hana berdetak lebih cepat. Setelah sekian lama, akhirnya Mr. X ingin menemuinya. Ia sempat ragu, membayangkan apa yang mungkin terjadi bila ia setuju. Dengan jemari sedikit gemetar, Hana mengetik balasan, "Di mana dan kapan?" Tak lama, pesan masuk lagi. "Aku akan atur tempatnya. Sampai jumpa besok." Hana menarik nafas panjang. Apapun yang menunggu di depan, ia sudah siap. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi gentar pada masa lalu. Ia sudah pulih dari luka. 3 tahun telah berlalu sejak ia meninggalkan rumah penuh penderitaan itu. Hana kini bukan lagi wanita yang dulu. Ia bukan lagi sosok lemah yang selalu diinjak Buati, dihina Rika, dan diabaikan Hadi. Hari ini, ia seorang pengusaha sukses, seorang istri yang dipercaya, sekaligus ibu yang kuat.
Hari itu, langit tampak cerah saat Hana berjalan di pusat kota bersama Dista dan seorang pria berpakaian sederhana. Mereka terlihat santai, menikmati hiruk-pikuk suasana. Hana kini menjalani hidup dengan tenang, jauh dari drama yang dulu membelenggunya. Tanpa sadar, langkah mereka berhenti di depan sebuah restoran mewah yang berdiri megah di tengah kota. Hana tersenyum kecil ketika melihat papan nama restoran itu, milik Hadi dan Rika. Ia melirik pria di sampingnya, dan dengan anggukan pelan, mereka memutuskan masuk. Begitu Hana melangkah ke dalam, suasana restoran mendadak sunyi. Beberapa karyawan yang mengenalnya terkejut, sementara di sudut ruangan, 3 pasang mata memandangnya penuh kebencian. Buati, Hadi, dan Rika. Buati menyeringai sinis. Lihat siapa yang datang, si janda miskin yang sok kaya. Rika ikut tertawa kecil. Astaga, bajunya saja sederhana, bisnisnya sepertinya nggak berkembang ya. Hadi menyilangkan tangan di dada, menatap Hana dari ujung kepala sampai kaki. Aku sudah menduga, kamu pasti balik ke sini dalam keadaan menyedihkan. Dista menggenggam tangan ibunya erat-erat, merasa takut dengan tatapan penuh kebencian itu. Tapi Hana tetap tenang. Ia hanya ingin makan tanpa ribut. Namun Buati jelas tidak membiarkan kesempatan emas ini lewat. Ia mengambil segelas air dingin, lalu menyiramkannya ke wajah Hana tanpa peringatan. Restoran terdiam, semua mata tertuju pada Hana yang kuyup, sementara Dista menangis ketakutan. Begitulah nasib perempuan murahan yang ditinggal suaminya, ujar Buati sambil tertawa puas. Rika menambahkan, kamu nggak usah sok kaya Hana. Lihat pria di sebelahmu, palingan cuma buruh biasa yang kamu jadikan sandaran. Namun Hana tidak terpancing. Ia hanya mengambil napkin dan mengusap wajahnya dengan tenang. Saat itu, pria di sampingnya yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Bu, Anda tidak berubah ya? Masih senang merendahkan orang tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Hadi menertawakan ucapan itu. Dan kamu siapa? Suami baru Hana? Pria miskin yang diperalatnya. Pria itu mengeluarkan ponsel, mengetik sesuatu, lalu menunjukkan dokumen digital. Kalau kalian ingin tahu siapa aku, lihat ini. Hadi meraih ponsel itu dengan kasar, membaca isi dokumen. Rika ikut mendekat, wajahnya mendadak pucat. Buati yang belum paham bertanya bingung, kenapa kalian diam saja? Pria itu tersenyum tipis. Aku pemilik tanah yang kalian sewa untuk restoran ini. Dan bukan hanya itu, aku juga punya beberapa properti lain di kota ini, termasuk pusat bisnis tempat restoran kalian berdiri. Bisik-bisik terdengar dari para pegawai, menyadari pria sederhana itu ternyata bukan orang sembarangan. Ia lalu menatap Hana tajam. Oh iya, tadi kalian bilang aku buruh biasa? Namaku Tony. Atau mungkin kalian lebih kenal aku dengan nama lain, Mr. X. Restoran mendadak terasa sesak. Semua terkejut, Hadi kehilangan kata-kata, Rika gelisah menggigit bibir, sementara Buati berusaha menyangkal. Kamu bercanda kan? Ini nggak mungkin. Tony, tetap tenang. 2 tahun lalu, aku menikahi Hana. Aku mencintainya sejak SMA, tapi aku memilih menunggu. Aku rela membujang demi kesempatan bersamanya. Aku juga tahu bagaimana kalian memperlakukannya dengan kejam. Karena itu, aku membantunya dari jauh. Aku adalah Mr. X, pelanggan setia yang membuat bisnisnya terus tumbuh. Dan lihatlah hasilnya sekarang.
Suasana restoran pecah dengan tepuk tangan para pengunjung. Tony menoleh pada Hadi. Jadi, siapa sebenarnya yang gagal dalam hidup? Wajah Hadi merah padam, tangannya terkepal. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini restoranku. Kamu tidak bisa datang dan mempermalukan kami. Tony menaikkan alisnya. Oh, tapi aku bisa. Karena mulai hari ini, kontrak sewa restoran ini aku batalkan. Kalian punya waktu seminggu untuk angkat kaki. Tidak, ini tidak adil, teriak Buati. Rika mulai menangis, sementara Hadi hanya bisa terdiam tanpa daya. Tony menutup dengan kalimat dingin. Karma selalu datang tepat pada waktunya. Hana menatap mereka satu persatu, lalu menggenggam tangan Dista. Ia tidak butuh balas dendam kejam, cukup dengan berdiri lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa mereka. Saat ia melangkah keluar restoran, suara tangisan dan teriakan masih terdengar di belakang. Tapi, bagi Hana, semua itu sudah bukan urusannya lagi. Hari itu, ia benar-benar meninggalkan masa lalu. Ia yakin masa depannya akan jauh lebih cerah dari yang pernah ia bayangkan.